Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis penelitian dan teknik pemilihan jenis penelitian yang beranggotakan Salsabila, Ganesha Rahmadianti, Devi Kurniasari, dan juga Rina Dwi Rahayu. Oke, next. Oke, pemateri yang pertama yaitu membahas tentang jenis penelitian yang akan disampaikan oleh rekan Ganes. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah jenis penelitian yang bisa dipandang dari sifatnya, dari sudut pandang sifatnya. Yang pertama adalah penelitian yang bersifat eksploratif atau penjajahan atau penjelajahan. Nah, penelitian ini difungsikan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala. Selanjutnya, untuk menemukan ide baru mengenai suatu gejala, yang berikutnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru. Contohnya, penelitian identifikasi hukum. Yang diidentifikasi itu bisa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Yang kedua, penelitian yang bersifat deskriptif. Di sini dimaksudkan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu. Yang kedua, untuk menentukan ada tidaknya relevansi antara gejala satu dengan gejala yang lain. Yang ketiga adalah memperkuat teori yang sudah ada. Nah, contoh dari penelitian ini adalah penelitian tentang poligami. Yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Yang selanjutnya adalah penelitian dari sifatnya, yaitu penelitian yang bersifat eksplanatif atau menerangkan. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti. Dengan demikian, penelitian eksplanatif baru dapat dilakukan apabila informasi-informasi tentang masalah yang diteliti sudah cukup banyak, artinya telah ada beberapa teori tertentu dan telah ada berbagai penelitian empiris yang menguji berbagai hipotesis tertentu. Selanjutnya adalah jenis penelitian yang kedua, next slide, yaitu penelitian yang dilihat dari sudut bentuknya. Yang pertama adalah penelitian diagnostik, yaitu penelitian untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala tertentu. Juga bisa dikatakan bahwa tujuan utama dari penelitian diagnostik ini adalah untuk menganalisis situasi tertentu secara mendalam. Yang kedua adalah penelitian perspektif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu masalah tertentu. Dan yang ketiga adalah penelitian evaluatif, yaitu kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi suatu kegiatan atau program yang bertujuan untuk mengukur dan menentukan keberhasilan suatu kegiatan atau program tersebut dan apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, mengenai pembahasan penelitian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Untuk selanjutnya, itu mengenai, sebelumnya mohon maaf, share screen-nya sedikit bermasalah. Akan tapi saya ulang untuk share screen lagi. Untuk pembahasan selanjutnya, itu mengenai penelitian dilihat dari sudut tujuannya. Kalau dilihat dari sudut tujuannya, penelitian itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, penelitian fact finding, yaitu untuk langkah awal untuk menemukan fakta. Lalu yang kedua yaitu penelitian problem finding, untuk menemukan masalah. Yang ketiga, penelitian problem identification, mengidentifikasi permasalahan. Lalu yang keempat, itu penelitian problem solution. Sebenarnya keempat penelitian ini saling berkelanjutan ya. Jadi yang pertama itu kan langkah awalnya itu mulai dari fact finding, yaitu merupakan langkah awal untuk menemukan faktanya.
Kemudian dilanjutkan dengan penelitian yang bertujuan untuk menemukan masalah atau problem finding tadi. Lalu ketika sudah menemukan masalahnya itu langkah selanjutnya menuju pada mengidentifikasi masalah yaitu problem finding tadi, problem identification, dan yang akhirnya itu menemukan suatu solusi dari permasalahan itu yaitu problem solution. Lalu untuk selanjutnya itu dari segi atau dari sudut penerapannya, penelitian ada 3, yaitu penelitian dasar atau murni, itu kegunaannya untuk pengembangan ilmu, yang mana biasanya ini tuh penelitiannya memang benar-benar dilakukan dan sebelumnya belum ada yang melakukannya. Lalu yang kedua ada penelitian yang berfokuskan permasalahan, jadi penelitian itu hanya berfokuskan kepada permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, untuk yang terakhir itu penelitian terapan, yang mana penelitian terapan ini lebih dikhususkan kepada, hasil dari penelitian itu dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Next slide. Oke, di slide kali ini kita akan membahas tentang penelitian hukum dapat dibedakan ke dalam 2 golongan, yakni penelitian hukum normatif dan juga penelitian hukum sosiologis. Nah, penelitian hukum normatif itu terdiri dari penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, hukum klinis, hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan, maupun sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan dan juga penelitian perbandingan hukum dan penelitian sejarah hukum. Nah, oke, kali ini kita akan membahas satu persatu ya untuk penelitian inventarisasi hukum positif. Nah, sesuai dengan namanya, bahwasanya penelitian ini tuh pada dasarnya merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang tengah berlaku di dalam suatu negara, seperti itu. Nah, misalnya peneliti ingin menginventarisasi hukum positif dalam bidang hukum pidana. Ketentuan itu dapat dikaji hukum pidana yang berlaku sejak zaman Belanda maupun hukum pidana yang tersebar di luar KUHP. Oke, terus yang selanjutnya adalah penelitian asas-asas hukum. Penelitian asas hukum ini merupakan suatu ilmu hukum. Kajian tentang asas hukum menempati posisi penting. Karena apa? Karena asas hukum itu menjadi dasar kelahiran dan fondasi dari bangun peraturan perundang-undangan. Terus yang selanjutnya adalah penelitian hukum klinis. Penelitian hukum klinis atau biasa disebut dengan penemuan hukum in concreto. Nah, penelitian hukum ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan pokok, yakni hendak menguji apakah suatu postulat normatif tertentu memang dapat atau tidak dapat dipakai untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu. Nah, jadi di titik tekannya itu adalah menemukan hukumnya bagi penyelesaian suatu perkara tertentu. Sedangkan penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan itu merupakan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis, bukan pada peraturan perundang-undangan dari sudut teknis penyusunannya, melainkan pengertian-pengertian dasar dari sistem yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang akan diteliti. Jadi penelitian sistematika hukum itu merupakan penelitian yang mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar dalam hukum yang objeknya meliputi subjek hukum dan hak dan kewajiban. Terus selanjutnya adalah penelitian taraf sinkronisasi hukum. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti keserasian hukum positif agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Terus yang selanjutnya adalah penelitian perbandingan hukum, yang mana dalam penelitian ini, peneliti itu membandingkan suatu sistem hukum atau lembaga hukum tertentu dengan sistem hukum atau lembaga hukum tertentu lainnya. Nah, tujuan dari perbandingan hukum itu adalah
untuk menemukan unsur-unsur yang merupakan persamaan sekaligus perbedaannya. Selanjutnya adalah perbandingan, penelitian sejarah hukum. Jadi penelitian sejarah hukum itu merupakan penelitian yang meneliti perkembangan hukum positif dalam kurun waktu tertentu. Oke, yang selanjutnya adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu terdiri dari penelitian berlakunya hukum yang meliputi penelitian efektivitas hukum, dan penelitian dampak hukum. Penelitian identifikasi hukum tidak tertulis. Nah, di sini penelitian efektivitas hukum itu merupakan penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Jadi, di dalam kajian penelitian itu meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat, dan penerapan hukum dalam masyarakat. Bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat menjadi objek yang dituju dalam penelitian ini. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, sekian Sekian. presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.